Pak Roni Teguh terkait judul tesis dan judul disertasi miliknya Rismon Hasyolan Sianipar itu dipastikan tidak tertera di kampus. Semangat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Rudi Gaul, lagi-lagi kita berjumpa. Kawan-kawan, terkait kasus ijazah palsu ini masih terus bergulir. Kemudian dunia maya disibukkan dengan datangnya saudara Rismon ke kediaman Bapak Joko Widodo di Solo untuk meminta maaf, untuk meminta agar supaya diberikan RJ atau restoratif justice, yang kemudian Rismon juga mendatangi Istana Wakil Presiden, dan alhamdulillah Bang Rismon mendapatkan bansos dari Mas Wapres berupa parcel. Terkait dari persoalan itu juga kawan-kawan, kita ingin membahas bagaimana nasib Rismon ini ke depan. Karena yang perlu kita pahami bahwa selain kasus ijazah palsu Bapak Jokowi yang hari ini masih bergulir secara hukum, ya, ternyata Rismon juga dilaporkan oleh kawan-kawan terkait dugaan ijazah palsu Rismon di Universitas Yamaguchi, Jepang. Bahkan kawan-kawan ini juga sudah sempat mendatangi universitas tersebut untuk mengklarifikasi apakah betul saudara Rismon lulusan Yamaguchi. Saksikan. Pak Roni Teguh terkait judul tesis dan judul disertasi miliknya Rismon Hasyolan Sianipar itu dipastikan tidak tertera di kampus ini. Dalam hal ini adalah pihak pengelola perpustakaan. Dan tentu kita masih akan terus menggali informasi. Bahkan kami juga akan diberikan kesempatan untuk silahkan mengecek seluruh tesis dan disertasi yang ada ruangan khusus. Kita akan lihat nanti seperti apa. Apakah kemudian masih bisa membawa kamera, karena jujur kita tadi di saat mengambil gambar juga mendapat teguran. Tapi ini saya mengambil di sela-sela. Oke, sekali lagi satu temuan baru bahwa disertasi dan tesis yang disampaikan oleh Rismon Sianipar itu tidak ada di kampus Yamaguchi, spesialnya di Fakultas Engineering. Oke. Benarlah apa yang sudah kami lakukan dan tidak sia-sia kami datang ke Jepang, dan tentu meski Rismon Hasyolan Sianipar sudah RJ bersama Pak Jokowi dalam konteks kisru ijazah Pak Jokowi, dia juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat terkait pemalsuan dokumen yang kemudian menipu publik Indonesia. Kami juga memastikan akan membawa beberapa data atau dokumen resmi menjadi bukti tambahan yang akan saya share kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya sebagai penambahan bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami laporkan. Dan perlu kami tegaskan guys, bahwa ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ini adalah kapasitas dari penyidik yang untuk melakukan penggalian informasi. Anda tentu mendengarkan informasi bahwa dia memalsukan identitas kematiannya. Anda mendengar juga kan bahwa dia memiliki dokumen-dokumen tertentu yang ternyata confirm bahwa itu adalah sesuatu yang dikategorikan tindak pidana. Nah, kita menantikan kerja dari penyidik yang konon bakal kembali ke Yamaguchi untuk kemudian menegaskan dan menambah informasi tersebut. Tentu kita membutuhkan semacam tanggung jawab dari Rismon Hasyolan Sianipar. Apakah yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya baik sebelum di persidangan atau sebelum di proses hukum lebih jauh, atau dia hanya akan menjawabnya di saat persidangan. Tentu kita berharap Rismon harus gentleman juga. Jangan hanya dalam konteks ketika dia merasa takut dan mendatangi Pak Jokowi serta Gibran, tapi dalam hal identitas akademiknya, dia justru lari dari tanggung jawab. Guys, yang paling menarik adalah ketika kami mengunjungi Yamaguchi Jepang, baik dosen-dosen, petugas-petugas atau pegawai, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi lebih jauh. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengenal, dan mereka juga sudah melakukan penelusuran karena sudah beredar di dunia maya. Sosok Rismon Hasyolan Sianipar nampaknya oleh salah seorang dosen tadi itu justru merusak nama besar Yamaguchi Jepang. Wow, tentu perhatian dari pihak Yamaguchi ini akan diseriusi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Interpol. Saya yakin bahwa Yamaguchi akan mempertahankan integritasnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengusut
apa yang sudah dilakukan oleh Rismon Hasyolan Sianipar. Luar biasa, sekali lagi info tentang Rismon Hasyolan Sianipar dari Indonesia sudah tersebar di seluruh Yamaguchi Fakultas Engineering. Kita berada di Yamaguchi University, Fakultas Engineeringnya. Disinilah tempat Mediang alias almarhum berfoto. Soalnya kalau mau dikaitkan dengan surat kematian kan gitu. Dan kita temukan ya tempat dia berfoto ya. Oke, Bang Jo, sepintas setelah kita melakukan penelusuran di Yamaguchi, ada beberapa data yang konkret yang mengkonfirm apa yang sudah menjadi temuan kita, bahkan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Apa pandangan Bang Jo melihat kampus ini dan sejarah hidup ya? Nggak tahu sekarang masih hidup. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dulu si Rismon itu mengaku-ngaku dari kampus top ya di Jepang, Yamaguchi University gitu ya. Setelah kita lakukan penelusuran gitu ya terkait dengan Rismon gitu ya, kita mendapatkan konfirmasi yang sangat valid gitu ya dari Tomomi Sumori bagian akademik ya, Fakulti Engineering ya. Dia mengkonfirmasi email yang dikirimkan ke saya sehingga kita sudah tatap muka gitu ya, meskipun ada kendala bahasa mungkin ya, mereka tidak bisa bahasa Inggris ya, saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita gunakan tadi penerjemah, tetapi terkonfirmasi bahwa bahwa informasi itu valid, sudah dilakukan pengecekan ya, dan bahwa ijazah tersebut tidak pernah mereka keluarkan gitu ya. Artinya memang ijazah S2, S3 tersebut tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi, dan pasti kita bisa pastikan itu palsu lah gitu ya. Kita pastikan palsu. Dari penjelasan tadi dijelaskan, menurut kawan-kawan, pendapat kawan-kawan seperti apa? Apakah Rismon akan bebas ataukah Rismon akan bernasib berujung di terali besi? Silakan tulis komennya kawan-kawan. Kita akan berdiskusi agar supaya kita bisa berargumentasi dengan baik dan kemudian kita bisa semakin cerdas bersama kanal YouTube Rudy Gaul TV. Terima kasih kawan-kawan, salam hormat, tetap jaga kewarasan mental dan otak kita. Tetap semangat, jangan lupa bahagia.